Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Hadian, kelas A2 PBSI, NIM 20210147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Teman-teman, apakah kalian mengetahui perbedaan antara pembelajaran dan belajar? Nah, pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, sedangkan belajar itu adalah proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa belajar itu kegiatan jiwa raga yang menuju perkembangan pribadi manusia seutuhnya. Sedangkan pembelajaran itu merupakan penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa dan mengajar untuk guru. Nah, pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran guru dan siswa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua, pola guru yang menggunakan alat bantu dan alat peraga. Yang ketiga, pola guru yang menggunakan media. Yang keempat, pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Nah, teman-teman, guru menggunakan media dalam pembelajaran agar mempermudah dalam penyampaian materi dan agar materi yang disampaikan pun lebih menarik dan siswa pun lebih tertarik untuk belajar. Biasanya, media yang digunakan pada pembelajaran daring seperti ini adalah media PowerPoint atau media audio visual. Nah, teman-teman, ada juga perubahan paradigma pembelajaran dari paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama pembelajaran dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa, sehingga guru itu menjadi satu-satunya sumber informasi bagi siswa atau disebut dengan teacher center. Nah, berubah ke paradigma baru dengan konsep pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa. Jadi, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator saja atau disebut student center. Teman-teman, peran guru itu sangat luas yang meliputi guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, dan guru sebagai pribadi. Jadi, selain mengajar, membimbing, dan memberi ilmu kepada siswa, guru juga harus bisa menjadi pribadi yang baik agar bisa menjadi contoh untuk siswanya. Nah, guru juga harus berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara monitor aktivitas kelas, menilai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, konsep dasar pembelajaran harus berlandaskan kepada filsafat, komunikasi, psikologi, sosiologi, dan juga teknologi. Teman-teman, semua pembelajaran manusia itu pada hakikatnya memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah penyampaian, yang ketiga adalah pelatihan, dan yang terakhir adalah penampilan hasil. Teman-teman, pada tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tujuannya untuk menimbulkan minat peserta belajar, lalu memberi mereka perasaan yang positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkannya dalam situasi yang optimal untuk belajar. Lalu yang kedua adalah tahap penyampaian. Nah, pada tahap penyampaian ini dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuan tahap penyampaian ini adalah untuk membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan juga cocok untuk semua gaya belajar. Yang selanjutnya adalah tahap latihan. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran
berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuan tahap pelatihan adalah untuk membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan yang baru dengan berbagai cara. Yang terakhir adalah penampilan hasil. Belajar itu pada hakikatnya proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Tujuan tahap penampilan hasil ini untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran, maka akan ada hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ini ada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 7 tingkatan untuk aspek kognitif. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga pengertian, yang keempat aplikasi, yang kelima analisa, yang keenam sintesa, dan yang ketujuh evaluasi. Pada dasarnya, proses pembelajaran ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Secara umum, hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor internal, yang pertama adalah faktor fisiologis atau jasmani individu, baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat dan mendengar. Lalu dilihat dari struktur tubuh, cacat tubuh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor psikologis, yang meliputi faktor intelektual yang terdiri atas faktor potensial, yaitu intelijensi dan bakat. Lalu faktor aktual, yaitu kecakapan yang nyata dan juga prestasi. Lalu ada faktor non-intelektual, yaitu komponen-komponen kepribadian tertentu seperti sikap, minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, konsep diri, dan lain sebagainya. Lalu faktor internal yang terakhir adalah faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Nah, selanjutnya yang tergolong ke dalam faktor eksternal ialah faktor sosial, yang terdiri atas faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Lalu ada faktor budaya seperti adat istiadat, iptek, kesenian, dan lain-lain. Lalu ada faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan juga iklim. Dan yang terakhir, faktor spiritual atau keagamaan. Selanjutnya ada motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Nah, jadi untuk menuju hasil proses pembelajaran yang baik, siswa itu harus memiliki motivasi. Menurut jenisnya, motivasi belajar itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer atau motivasi dasar yang menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari atau yang sering disebut dorongan. Lalu ada motivasi sekunder yang menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan juga karena dipelajari. Yang tergolong ke dalam motivasi ini antara lain takut yang dipelajari. Lalu motif-motif sosial seperti ingin diterima, ingin dihargai, konformitas, afiliasi persetujuan, status merasa aman, dan lain sebagainya. Lalu ada motif-motif objektif dan interest yang meliputi eksplorasi, manipulasi, minat, dan lain sebagainya. Lalu ada maksud dan juga aspirasi. Dan yang terakhir ada motif berprestasi. Nah, selanjutnya ada perilaku belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain
psikologi pendidikan yang disebut juga dengan prinsip-prinsip belajar. Di antara ciri-ciri perubahan yang khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting ada 3. Yang pertama itu perubahan intensional, yang kedua perubahan positif dan aktif, dan yang terakhir ada perubahan efektif dan fungsional. Lalu ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksud di sini lebih ditekankan kepada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, terciptalah situasi belajar yang aktif. Nah, belajar yang aktif itu adalah suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Teman-teman, keaktifan siswa selama proses belajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri seperti berikut. Sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Lalu ada klasifikasi aktivitas belajar yang meliputi kegiatan-kegiatan visual, mendengarkan, menggambar, kegiatan-kegiatan mental, kegiatan-kegiatan lisan, kegiatan menulis, kegiatan metrik, dan kegiatan emosional. Yang selanjutnya adalah upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif pendayagunaan saja, yaitu pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, lalu di sekolah masyarakat, lalu pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Pembelajaran dititik beratkan pada keaktifan siswa dan guru yang bertindak sebagai fasilitator dan narasumber yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar. Nah, sebagai pengajar harus mengetahui ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar, yaitu sering bertanya kepada guru dan siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, berani maju ke depan kelas tanpa disuruh oleh guru. Siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran. Lalu, pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa. Yang selanjutnya, mencoba sendiri konsep-konsep, dan yang terakhir, siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sebagian sudah dikenal dalam pelaksanaan kurikulum 1984, 1994, dan kurikulum 2004. Sebagian bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Penguasaan teori ini dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan kelas. Beberapa teori pembelajaran yaitu teori behaviorisme, teori humanisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.